terdakwa Henry Surya tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana melainkan perkara perdata atau on referring. 2. Melepaskan terdakwa Henry Surya oleh karena itu dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 pertama dan dakwaan ke-2 pertama. Menko Polhukam Mahfud MD meradang. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memberikan vonis bebas kepada Henry Surya, pemilik koperasi simpan pinjam Indosurya. Padahal KSP Indosurya mengelola dana 23.000 orang anggota dengan total investasi mencapai 106 triliun rupiah. Sebab itu ya kalau gitu main-mainnya mari kita kuat-kuatan aja. Dia boleh membayar siapapun agar aman, kita kejar terus agar dia membayar terus juga. Kan kasusnya banyak ini. Nebis in idem, tidak ada nebis in idem. Kasusnya lain, tempus delictinya beda, locus delictinya beda, tidak ada nebis in idem. Sekarang masih ada analisis, kita tidak boleh kalah. Rakyat ini dihisap terus nih. Tak hanya Menko Polhukam, kasus ini membuat Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki khawatir masyarakat tak lagi berminat menjadi anggota koperasi simpan pinjam. Nah, tapi kita tidak ingin koperasi simpan pinjam ini karena kelemahan di ekosistemnya kemudian dijadikan praktek kejahatan keuangan. Nah, salah satu yang kita ingin itu ada OPK, jadi Otoritas Pengawas Koperasi seperti OJK. Karena memang untuk koperasi simpan pinjam itu harus agak berbeda. Henry Surya sebelumnya dituntut hukuman 20 tahun penjara dan denda 200 miliar rupiah subsidiar 1 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Henry Surya selama 20 tahun penjara. Dikurangi selama telah berada dalam tahanan. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Henry Surya sebesar 200 miliar rupiah. Subsidiar 1 tahun kurungan. Sayangnya, vonis hakim justru membebaskan terdakwa. Majelis Hakim beralasan kasus ini bukan kasus pidana, melainkan ranah perdata. Vonis ini membuat nasabah Indosurya kecewa. Korban KSP Indosurya mencapai 23.000 orang, sementara nilai kerugiannya mencapai 106 triliun rupiah. Korban menuntut keadilan. Kurang lebih ada sekitar 3,something M. Jujur yang saya tertarik ya memang dari bunga, karena dibandingkan deposit di bank lain gitu kan, atau mungkin obligasi di bank lain, di bank atau di koperasi lainnya memang cukup tinggi gitu. Itu ditambah lagi ya karena referensi dari orang tua. Dan sekarang saya harus mengcover dana pensiun mereka yang nyangkut itu. Itu ya berat sih buat saya. Saya rencanakan untuk pendidikan anak-anak saya. Kalau dananya itu nggak tertahan di mana-mana, saya lancar-lancar aja, bisa aja membiayai semua karyawan saya. Tapi karena dengan adanya gagal bayar ini, ya jadi saya terpaksa merumahkan sebagian besar karyawan saya. Kita sama sekali nggak pernah diajak rapat atau menerima hasil laporan rapat atau hasil dari rapat anggota tahunan atau rapat istimewa. Kita selalu dianggapnya nasabah yang menabung di grup Indosurya. Ini semuanya kalau untuk saya kenal sama satu keluarga besar 7M. Benar-benar penipuan. Kenapa hakim bisa mengatakan ini adalah sebuah koperasi yang jelas-jelas bukan. Dan yang saya bingung lagi, seorang terdakwanya tidak pernah dihadirkan. Kayak saat ini tidak hadir sama sekali, selalu online, diistimewakan. Korban koperasi simpan pinjam Indosurya Cipta berunjuk rasa di Simpang Monas, Jakarta 2 Februari lalu. Ya kita ingin Afilin bebas ya, karena jelas bukti tidak ada, saksi tidak ada. Ini udah jelas-jelas hanya permainan, udah pesenan lah istilahnya. Ini dia di dalam cuman karena kepentingan politik aja. Karena orang nggak mau dibongkar-bongkar yang jelek-jeleknya. Jadi makanya dibungkam. Tim kuasa hukum para korban koperasi simpan pinjam ini berencana mengajukan banding. Jaksa penuntut umum dari kasus Indosurya ini, yaitu Jaksa Syanan Tanjung, dia sudah gagal membuktikan dakwaan sehingga Henry Surya bisa divonis lepas oleh hakim.
Menko Polhukam Mahfud MD mendorong perlawanan menyeluruh pada kasus ini. Bahkan, Menko Polhukam merencanakan langkah jangka panjang agar kasus serupa tidak terulang lagi. Nah, oleh sebab itu, kita tidak boleh kalah untuk menegakkan hukum dan kebenaran. Kita juga akan membuka kasus baru dari perkara ini karena tempus deliktinya dan lokus deliktinya serta korbannya masih banyak. Bagi Kementerian Koperasi dan UKM, perbaikan perangkat peraturan dan pengawasan koperasi diperlukan untuk melindungi masyarakat dari praktek penipuan serupa. Ya, saya mengatakan babi hutan di perbankan itu sekarang pindah ke koperasi simpan pinjam. Nah, karena itu ini saya kemarin justru waktu pembahasan Omnibus Law keuangan, Pak Presiden juga inginkan semua koperasi simpan pinjam itu harus di bawah pengawasan OJK. Presiden Joko Widodo memerintahkan otoritas jasa keuangan untuk memperketat pengawasan pada operasional berbagai lembaga keuangan. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan pada lembaga pengelola dan masyarakat. Jangan sampai kejadian-kejadian yang sudah Asabri, Jiwasraya, 17 triliun, 23 triliun. Ada lagi Indosurya, ada lagi Wana Arta, Unit Link. Ini harus mikro satu-satu diikuti. Karena rakyat, yang nangis itu rakyat. Bukan sekadar kepercayaan masyarakat, longgarnya pengawasan pada lembaga keuangan jelas menyengsarakan rakyat. Investasi yang diharapkan mampu dikelola dan berkembang justru jadi batu sandungan yang membuat kehidupan berantakan.